Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Sebelum kita memasuki materi, di sini teman-teman udah pernah berkunjung ke suatu wisata yaitu hutan? Ya, apa yang teman-teman amati di sana? Ya, tentunya ada hewan yang berjalan di darat dan juga ada hewan yang terbang di udara seperti burung dan juga ada kupu-kupu, capung dan juga ada serangga lainnya. Nah, kemudian apakah teman-teman melihat ada pohon yang berbaris dengan lebat pohon tersebut? Ya, ada juga pohon yang merambat tentunya dan juga ada tanah, ada juga air, ada juga tentunya udara, ada cahaya matahari. Nah, teman-teman tahu itu tadi merupakan bagian-bagian dari ekosistem. Sekarang kita masuk ke apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup atau biotik dan juga abiotik yang tidak hidup yang saling ketergantungan atau saling berinteraksi. Nah, selanjutnya ekosistem ini mempunyai dua komponen, yaitu komponen abiotik dan juga biotik. Yang pertama kita bahas yaitu komponen biotik. Di sini yang pertama komponen biotik itu ada 3 juga. Nah, yang pertama ada individu. Nah, individu di sini ada terlihat gajahnya sendirian. Inilah yang disebut dengan individu karena ada salah satu gajah yang sendirian. Ini disebut dengan individu. Selanjutnya ada juga populasi. Nah, populasi di sini terdapat ada 3 gajah. Nah, inilah yang disebut dengan populasi. Karena apa? Ada salah satu jenis spesies, yaitu gajah, berkumpul dalam suatu daerah. Contohnya seperti ini, hanya ada 3 gajah. Ini adalah satu spesies, disebut dengan populasi. Selanjutnya ada komunitas. Nah, komunitas di sini bisa teman-teman lihat, ada gajah, ada juga rusa, ada jerapah, ada monyet, dan juga ada harimau, ada capung, ada burung. Nah, ini kalau tadi gajahnya sendirian, sekarang masih banyak spesies-spesies hewan lainnya. Inilah yang disebut dengan komunitas karena ada beberapa kumpulan makhluk hidup yang berbeda spesies berkumpul dalam suatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, di sini sepertinya ini di hutan ya teman-teman. Ada juga sungainya. Mereka berkumpul dalam sebuah lingkungan ini disebut dengan komunitas. Nah, jadi komponen biotik ini atau komponen yang makhluk hidup ada individu, ada populasi, dan juga ada komunitas. Jadi ada 3 ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di komponen biotik ini juga ada beberapa contoh saya akan berikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti yang pertama yaitu ada daun atau juga rumput seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini merupakan makhluk hidup yaitu jenis tumbuhan. Jadi dia disebut dengan biotik atau juga organisme autotrof. Ya, ini adalah organisme autotrof. Selanjutnya ada organisme heterotrof. Nah, ini ada manusia dan juga hewan, bisa teman-teman lihat. Ada siapa ini ya? Sedang memegang anjingnya dan juga di sebelahnya ada kucing. Inilah disebut dengan organisme heterotrof, manusia dan hewan. Selanjutnya ada jamur. Nah, jamur ini merupakan dekomposer. Teman tahu dekomposer itu apa? Ya, dekomposer itu adalah pengurai. Nah, ini ada di sekitar lingkungan kita, jamur, dan juga pengurai itu ada lagi cacing dan juga ada virus, bakteri. Nah, itu semua termasuk dengan pengurai atau disebut dekomposer. Ini sering kita temui di sekitar lingkungan kita. Ada jamur dan juga manusia dan hewan, ada juga tumbuhan. Nah, inilah komponen termasuk dengan komponen biotik atau hidup. Itu tadi adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Sekarang kita masuki ke komponen abiotik atau yang tidak hidup. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada sinar matahari, ada pantai, ada laut, ada udara, dan juga di sini ada ikan. Nah, yang termasuk dengan abiotik ini, apakah teman-teman tahu? Ya, betul. Di sini ada udara,
ada juga sinar matahari, ada laut, ada pantai. Nah, ini termasuk dengan komponen abiotik yang tidak hidup. Nah, di sini ada ikan. Ikan di sini apakah termasuk abiotik? Ya, ikan ini tidak termasuk abiotik. Ikan ini adalah makhluk hidup yang tentunya dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, inilah contoh abiotik. Contoh abiotik lainnya juga seperti tanah. Tanah tidak hidup. Tempat kita berpijak ini itu tidak hidup. Itu juga disebut dengan abiotik. Tadi sudah kita bahas mengenai pengertian ekosistem, komponen ekosistem, interaksi antara makhluk hidup. Sekarang kita memasuki ke jenis ekosistem. Jenis ekosistem di sini ada dua. Yang pertama ekosistem alami, yang kedua ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini adalah ekosistem yang tanpa adanya campuran dari tangan manusia. Contohnya seperti sungai, dan juga ada hutan, dan juga ada laut. Nah, itu adalah ekosistem alami. Selanjutnya, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini artinya buatan yang ada campur tangan dari tangan manusia. Contohnya seperti sawah. Nah, sawah ini dibuat oleh manusia, ditanamlah padi oleh manusia. Yang kedua ada kolam. Sekarang saya mempunyai contoh ekosistem. Bisa teman-teman lihat, ini ekosistem apa? Betul, ini ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini tadi termasuk ke dalam jenis ekosistem apa? Ya, ekosistem alami tanpa adanya campuran tangan manusia. Nah, di sini teman-teman lihat ada ikan hiu, ada juga kepiting, dan ada juga gurita. Nih, ini ada gurita, ada juga kuda laut. Nah, mereka ini berkumpul dalam sebuah lingkungan, yaitu lingkungannya laut. Inilah disebut dengan ekosistem di dalam laut. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ekosistem dalam laut ini, di dalam laut ini suhunya berbeda dengan permukaan laut. Karena apa? Karena cahaya matahari ini tadi tidak dapat menembus sampai ke dalam laut. Jadi permukaan laut ini suhunya lebih besar dibandingkan di dalam laut. Selanjutnya saya punya ini. Teman-teman tahu ini apa? Ya, ini adalah sawah. Sawah ini merupakan ekosistem apa ya tadi? Jenis ekosistem ya, betul sekali, ekosistem buatan. Nah, di sini ada sawah, padi, dan juga ada tikus, ada burung, ada katak. Nah, mereka ini saling ketergantungan, bukan? Ya, karena tikus ini memakan katak dan burung ini memakan padi. Jadi disebut dengan ekosistem karena mereka saling ketergantungan. Sebenarnya masih banyak lagi sih hewan yang ada di sawah, cuman saya menampilkan ini aja contohnya. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai ekosistem alami, yaitu saya buat contohnya laut, dan juga ekosistem buatan saya buat contohnya pada sawah. Kemudian ekosistem ini dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Contoh ekosistem darat ini seperti hutan hujan tropis, gurun, dan juga ada taiga, ada sabana. Nah, itu merupakan ekosistem yang ada di darat. Kemudian ekosistem air ini contohnya seperti air asin, ekosistem air tawar, ekosistem air laut. Nah, itu merupakan ekosistem air. Oke teman-teman, selanjutnya ada pun gangguan keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu ada bencana alam. Nah, bencana alam ini contohnya seperti banjir, longsor, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini yang harus perlu kita hindari. Biasanya yang merusak ekosistem itu seperti penebangan pohon secara liar, daur ulang sampah. Kita juga bisa menanam pohon agar ke lingkungan kita terasa aman dan nyaman. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai ekosistem. Bagaimana teman-teman, apakah sudah paham? Baiklah, kalau teman-teman sudah paham, saya akhiri ya video dari saya. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik
tutur kata saya yang tidak jelas dan kurang sopan, saya juga mohon maaf, dan juga materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.